Sobat Sehat, balik lagi di podcast Bayu Karta. Nah, kali ini bersama saya, Lady Deshalina, ahli gizi di Rumah Sakit Bayu Karta. Dan kali ini saya nggak sendiri, yaitu bersama Dr. Francisca. Ya, Halo dok, apa kabar? Baik, Mas. Nah, Selamat dokter anak ya dok ya, di Rumah Sakit Iya. Bayu Karta. Iya, betul. Nah, menurut dokter nih ya, ini kan sekarang lagi pandemi juga nih dok ya. Nah, menurut dokter, apa aja sih yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita biar para bunda di rumah tuh pada tahu nih dok, Ya. gitu. Takutnya kan pada khawatir nih, takut kena corona kah, atau takut perkembangannya juga nggak bagus. Tuh menurut Iya, dokter betul. gimana dok? Iya. Baik, selamat siang para orang tua sekalian. Saya terima kasih sekali hari ini bisa diberikan kesempatan oleh Rumah Sakit Bayu Karta untuk sharing ya berbagai macam hal yang kaitannya dengan support kita sebagai orang tua untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, khususnya pada saat kita sebagai orang tua mendampingi di masa tumbuh kembangnya ya Mbak. Iya. Nah, masa tumbuh kembang itu sangat penting sekali karena bagi anak ini merupakan salah satu ciri khas anak yang dia pakai untuk modal ya pada saat dia mempersiapkan diri untuk menjadi individu dewasa ya yang berkualitas tentunya. Oke. Pada era Covid seperti sekarang memang kita tidak bisa memungkiri ya banyak hal yang terjadi dan bisa beresiko untuk mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan pada siang hari ini kita akan ngobrolin tentang pola makan pada anak ya, terus hubungannya dengan pertumbuhan ya, kita akan bahas tentang permasalahannya gitu. Nah, sebenarnya kalau pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor apa aja sih dok? Oke. Jadi pertumbuhan dan perkembangan anak itu ada beberapa hal yang mempengaruhi Bunda. Yang pertama dari hal genetiknya, kemudian yang kedua tentang nutrisinya ya Mbak. Nah, terus kemudian yang ketiga tentang pengaruh lingkungan sosial, baik dari peran keluarga dari sebagai lingkungan terkecilnya, kemudian lingkungan di luar rumahnya. Jadi 3 hal ini sangat mempengaruhi tumbuh kembang dari anak tersebut. Seperti itu. Nah, sejak kapan pertumbuhan dan perkembangan itu terbentuk dok? Misalkan apakah dari dia masih ada di dalam kandungan atau emang ketika udah lahir aja gitu dok? Iya betul. Jadi sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan itu memang sudah diawali sejak janin, ya kan? Sejak janin ya dok? Iya, sejak janin, ya fetus di istilah kedokterannya. Dari situ kita lihat pertumbuhan, ya artinya dia bertambah besar, ya, bertambah ukurannya. Terus kemudian kita lihat dari beberapa fase kehidupannya selama di dalam kandungan, ya, trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Ada beberapa pertumbuhan dan perkembangan yang kita bisa lihat, ya. Dan itu berlanjut sampai usia 2 tahun. Jadi pada usia ini disebut sebagai golden period, ya, dimana pada usia 1000 hari pertama ini itu pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi secara sangat pesat, gitu. Oleh karena itu berbagai macam support dari orang tua dan lingkungan itu perlu dioptimalkan pada 1000 hari pertama ini, ya, dalam khususnya dalam hal makanan ya, sebagai tema kita pada hari ini gitu. Nah kan kata dokter kan yang sebelumnya pola makan nih dok ya. Iya. Nah pola makan seperti apa sih yang sebenarnya yang bagus nih untuk anak-anak nih dok? Oke, jadi pola makan itu banyak yang mempengaruhi ya. Yang kita harapkan pada anak-anak, pola makan itu yang banyak diimpikan nih oleh orang tua ya. Anak tuh bisa makan lahap, kemudian dengan suasana yang senang, kebersamaannya juga tercipta. Terus kemudian sesuai dengan kebutuhannya ya, pola makan itu juga harus dipikirkan sesuai dengan kebutuhannya dalam hal jumlah dan variasinya. Terus kemudian juga harus aman, makanan itu juga harus aman, lalu disesuaikan dengan kemampuan anak itu dalam mengkonsumsi makanan itu gitu. Contohnya pada anak usia 3 bulan misalnya. Nah,
3 bulan itu saluran cerna masih belum terbentuk baik, sehingga belum memungkinkan untuk anak-anak untuk memakan atau mengkonsumsi makanan padat gitu. Nah, menginjak ke 6 bulan di mana saluran cerna sudah berfungsi lebih baik, lalu kemampuan oromotor itu juga sudah baik, sudah terkoordinasi ya. Maka anak itu harus diperkenalkan dengan bahan makanan yang lebih padat, Mbak, gitu. Namun belum terlalu padat juga ya. Jadi kita sebut makanan bubur saring ya, bubur saring. Nah, kemudian di tahap berikutnya pada usia 9 bulan itu kita harapkan anak dengan kemampuan oromotor ya yang baik, dia sudah bisa untuk mencerna makanan yang lebih padat lagi, nasi tim. Sebenarnya kita ikutin. Jadi bertahap gitu ya, Dok? Iya, betul, bertahap, dan tahapan itu harus diikutin gitu. Sehingga kalau kita mengikuti tahapan-tahapan itu, maka untuk 1 tahun atau lebih itu dia sudah bisa mengkonsumsi makanan keluarga gitu. Jadi dia harus melewati tahap-tahap itu, seperti itu. Nah, terus ada juga nih, Dok, misalkan bayi belum 6 bulan nih, Dok. Iya. Nah, itu udah dikasih MPASI nih, jadi makanan selain ASI gitu. Nah, itu apa dampaknya, Dok, bagi anak tersebut? Iya, baik. Jadi kita perlu melihat struktur saluran cerna ya pada anak-anak sebelum usia 6 bulan, yang dimana struktur saluran cernanya itu masih belum terbentuk secara lengkap seperti kita ya. Terus kemudian enzimnya juga belum terbentuk secara lengkap, sehingga kalau kita memaksakan untuk memberikan makanan yang padat itu, maka pencernaan itu akan memproses makanan yang dia makan tuh dengan tidak sempurna. Yang pertama itu karena makanan tidak dicerna dengan baik, maka dari itu tidak akan bisa diserap ya, baik itu dalam hal kalori tidak terpenuhi, kemudian mutu dari makanan itu ya, dari variasi yang kita beri itu tidak akan berefek pada anak-anak di bawah 6 bulan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beresiko juga. Jadi pada anak-anak di bawah 6 bulan, bisa 3 bulan ya, contoh dulu sering kita dengar 3 bulan sudah dikasih pisang ya, Mbak. Iya, sering kayak gitu sih, Dok. Iya, betul. Nah, itu saluran cerna akan dipaksa tuh untuk kerja, untuk mencerna makanan itu, sehingga terjadi gerakan usus yang berlebihan ya, itu bisa beresiko ada yang namanya invaginasi ya, karena kerja usus yang terlalu berat, sehingga itu bisa menyebabkan anak jatuh ke kondisi kegawat daruratan ya, bisa saja membutuhkan penanganan operasi bedah dan lain-lain gitu. Nah, terus juga ada nih, Dok, misalkan anak itu sebenarnya boleh nggak sih dikasih air putih, Dok, yang 6 bulan ke bawah itu? Ya, oke. Baik, tentang air putih di usia 6 bulan ya, artinya sebelum 6 bulan ya, sebelum 6 bulan itu anak hanya mendapatkan kalori dari makanan cairnya ya, makanan cair itu maksudnya susu ASI ya, yang utama sekali. Namun pada beberapa kondisi ada kendala mungkin jadi susu formula ya. Apabila kita memberikan air putih pada anak-anak yang masih membutuhkan kalori semata-mata dari susunya, sehingga lambung itu akan dipenuhi oleh air putih. Lambung bayi kan kecil ya, kecil, sedangkan dia itu membutuhkan kalori yang hanya didapatkan dari susu gitu. Kalau kita memberikan air putih, susu yang harusnya memenuhi kebutuhan kalorinya itu tidak akan bisa terpenuhi karena digantikan oleh air putih. Soalnya udah kenyang duluan sama air putih ya, Dok, betul. Jadi nggak disaranin pemberian air putih pengganti susu pada bayi-bayi sebelum umur 6 bulan. Gitu, Mbak. Nah, terus kalau misalkan untuk MPASI-nya nih, Dok, bagusnya gimana sih? Kan sekarang banyak nih yang dijual-jual kayak misalkan bubur bayi sehat kayak gitu. Nah, ini tanggapan dokter tentang bubur itu kayak gimana? Bagus gak sih sebenarnya buat anak-anak? Iya, baik. Jadi itu makanan homemade ya, Mbak. Jadi untuk makanan bayi yang dijual ya, banyak di pinggir jalan kita temui ya. Itu adalah produk homemade. Nah,
Dari segi komposisi mungkin kita tidak bisa memastikan ya, karena bukan kita yang membuat ya komposisinya, jumlah kalorinya, variasinya itu. Mungkin itu agak susah kita menentukan. Jadi untuk keamanannya juga kita belum bisa memastikan dengan itu ya, dengan pasti. Jadi kalau menurut saya pemberian makanan pendamping ASI yang dibuat homemade oleh orang lain yang dijual di pasaran, itu orang tua harus lebih teliti lagi untuk meneliti lagi komposisi, kemudian variasinya, kemudian teksturnya, apakah sesuai dengan kemampuan anak untuk mengkonsumsinya. Ya, jangan sampai anak umur 9 bulan dikasih bubur yang masih lembut ya, atau sebaliknya umur 6 bulan tapi sudah diberikan yang kasar gitu. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan kemampuan anak. Satu lagi tentang keamanannya ya. Jadi bubur yang dijual di pasaran ya, secara homemade, itu kita tidak tahu seberapa lama bubur itu ada di outlet tersebut. Ya, itu kaitannya dengan kemungkinan pertumbuhan bakteri ya yang ada di situ, dan itu beresiko untuk menyebabkan infeksi pada anak itu. Untuk orang tua yang sering membeli bubur yang dibuat secara homemade yang dijual di pinggir jalan, perlu memikirkan dan perlu menilai lagi. Sebenarnya berarti lebih dianjurkan bikin sendiri ya dok ya, soalnya kan lebih terjamin nih. Betul. Kualitasnya, keamanannya. Iya, betul. Nah terus untuk MPASI nih dok, nah itu boleh gak sih dikasih garam kayak gitu, jadi penambah rasa gitu? Oh ya, baik. Jadi sebetulnya garam itu salah satu komponen yang bisa memperbaiki cita rasa dari makanan. Jadi dia bisa juga memberikan semangat untuk anak-anak mengkonsumsi masakan kita gitu. Soalnya kadang-kadang orang tua ya anak usia 6 bulan, 7 bulan masih belum sama sekali dikenalkan oleh cita rasa, maksud saya pemberian garam. Jadi masakannya dibiarkan hambar gitu. Jadi itu menyebabkan anak tuh mungkin kurang berselera jadinya. Itu juga secara tidak langsung akan mempengaruhi jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuhnya, sehingga bisa kekurangan gizinya. Jadi cita rasa itu pada makanan itu juga perlu dipertimbangkan oleh orang tua untuk mempertahankan supaya anak itu doyan makan seperti itu ya, supaya kalorinya tetap terjamin masuk gitu. Untuk garam sendiri berapa banyak yang bisa kita berikan, sebetulnya sampai sekarang tidak ada standarnya. Untuk lebih mudahnya orang tua pada saat masak itu pasti merasakan ya Mbak, mencicipi gitu ya. Iya, mencicipi, jadi nggak terlalu berlebihan. Nah, sebenarnya di situ sudah cukup anak itu menerima garam ya segitu aja, tidak diberikan komposisi garam di produk makanan yang lainnya. Jadi masih boleh berarti ya dok ya, cuma betul. Sedikit mungkin ya kalau betul. Betul. Nah terus gimana sih pendapat dokter nih? Kan sekarang banyak nih anak-anak yang makannya banyak tapi masih kurus saja nih. Itu gimana menurut dokter? Apa ada gangguan di pencernaannya atau gimana sih dok? Iya, jadi sebenarnya saya sering ya Mbak di poli ya itu menerima keluhan dari orang tua seperti Mbak Dewi bilang ya, sudah makannya sudah banyak loh dok gitu, makannya sudah banyak tapi nggak gemuk-gemuk gitu. Ya sebenarnya di sini ada yang perlu dianalisis dari makanan yang diberikan oleh orang tua sehari-hari gitu. Nah inilah pentingnya kita konsentrasikan permasalahan ini di poli gizi, sehingga di dalamnya itu orang tua bisa sehingga pada jadi di dalam di poli anak itu nanti akan dianalisis komposisi harian makanan anak itu apa aja sehari-hari gitu. Nah jumlahnya seberapa gitu, nanti akan dihitung dari situ oleh ahli gizi. Sehari-hari dia menerima kalori seberapa banyak gitu ya. Contoh kasus
So orang tua sudah banyak makannya gitu, tapi setelah dia dianalisis, dibantu analisa makanan sehari-hari oleh ahli gizi, dan setelah dihitung-hitung jumlah kalori yang kata orang tua itu banyak, itu belum memenuhi kebutuhan anak itu sesuai dengan usianya ya. Jadi masih ini ya dok, kan kalau misalkan ahli gizi kan suka dihitung dulu nih berapa Betul. kalori. Nah, Iya. jadi rata-rata kata orang tua yang jadi pas dilihat makanan dari makanan seharinya itu tetap masih kurang ya dok ya dari Betul. yang kebutuhan. Jadi yang ibu bilang banyak, Mm-hmm. ternyata setelah dianalisis kurang gitu, sehingga itu menyebabkan anaknya nggak tumbuh ya, nggak tumbuh itu secara kalori. Kemudian yang kedua belum lagi komposisi protein yang kurang ternyata setelah dianalisis, karena ibu kita tahu bahwa protein itu fungsinya untuk membangun ya, membangun struktur badan kita ya, komponen pembangun sehingga badan kita bisa tumbuh. Kalau misalnya protein dalam satu kali makan atau satu hari makan proteinnya kurang, maka kita bisa bayangkan ya, anak itu tidak akan tumbuh. Meskipun kalorinya mungkin terpenuhi, tapi kok komponen proteinnya nggak terpenuhi, itu juga menyebabkan anak itu nggak tumbuh. Jadi berat badannya tetap aja segitu, sehingga kalau diteruskan itu mungkin menyebabkan anak itu kurus. Dan lebih panjang lagi, misalnya tetap kurus seperti itu, nggak diperbaikin gizinya, nanti dia akan jatuh ke kondisi stunting ya. Kelihatan anak itu pendek-pendek gitu. Itu kalau perbaikan gizi tidak segera kita lakukan ini perbaikan gitu. Nah, kalau sekarang kan zamannya gadget nih dok ya. Iya. Nah, ini bagaimana menurut dokter, apa sih pengaruh gadget terhadap pertumbuhan anak-anak tuh? Soalnya kan emang saudara-saudara aku juga kalau misalkan yang masih kecil gitu makannya sambil nonton di HP gitu dok, gitu. Jadinya kan emang itu bagus gak sih kalau dikasih makan kayak gitu sih dok? Iya, pada saat kita makan sebenarnya itu asik banget ya, makan sambil gadget ya, asik banget sambil ngemil gitu, tahu-tahu habis gitu ya. Oke, jadi kalau pada individu dewasa mungkin ini tidak terlalu berpengaruh ya Mbak. Tapi ingat pada saat anak-anak itu mulai belajar makan ya, khususnya pada usia 6 bulan ya. Nah, usia 6 bulan itu dia mulai belajar makan. Apa yang dia pelajarin? Satu, rasa ya. Dia harus belajar mana sih rasa gurih, mana sih rasa asam, mana sih rasa manis, asam ya. Manis, asin gitu ya. Jadi dia harus belajar gitu. Mungkin buat kita individu dewasa itu merupakan hal yang mudah, tapi tidak demikian untuk anak-anak yang usia 6 bulan. Dia harus belajar itu. Kemudian yang kedua, dia belajar tekstur ya. Tadinya makanan cair, sekarang dia makanan yang agak kental ya. Dia harus belajar itu. Nah, pada saat ada gadget di sampingnya, sementara dia makan, makanya terpecah konsentrasinya untuk belajar ya. Kalau kita bayangkan nih anak baru mulai belajar baca ya, jadi kalau misalnya ada faktor distraksi, pemecah konsentrasi, nah itu tidak akan optimal ya belajar bacanya. Sama dengan pada saat anak-anak itu mulai belajar makan. Kalau di samping itu ada gadget, makanya terpecah konsentrasinya. Dia tidak akan belajar secara pandai, tidak akan belajar secara optimal, sehingga pada saat dia harus menaikkan konsistensi makannya, mungkin dia akan terganggu. Dia tidak mampu untuk makan meningkatkan konsistensi makanannya. Terus kemudian ada juga anak-anak yang karena gadget dia menolak makan. Nah, kebayang ya, sejak umur 6 bulan, 7 bulan, dimana kita sudah bicarakan tadi ya, nutrisi itu penting 1000 hari pertama untuk pertumbuhan otak. Jadi kalau misalnya kita berikan dia gadget, terus kemudian dia menolak makanan, kalori tidak akan masuk. Jadi lebih banyak kerugiannya gadget pada anak-anak yang baru belajar makan, Mbak. Begitu. Jadi emang nggak bagus ya dok ya kalau untuk tidak dianjurkan dan saya rasa itu benar-benar harus dihindari oleh orang tua di rumah.
Jadi mendingan dikasih mainan atau mainan lain atau gimana? Soalnya kan susah juga nih dok, anak-anak gimana sih caranya biar anak itu mau makan tanpa harus nonton dulu di HP-nya atau gimana? Itu sebenarnya gimana? Dok? Jadi sebetulnya mainan ya, terus kemudian diajak jalan-jalan, diajak nonton TV, itu sebetulnya faktor distraksi ya dari aspek nutrisi. Faktor distraksi itu maksudnya pemecah konsentrasi gitu. Mungkin hal ini lagi-lagi simpel ya buat kita yang sudah bisa makan gitu. Tapi ini merupakan faktor pengganggu pada anak-anak yang baru belajar makan gitu. Jadi benar-benar harus hindari ya mainan, jalan-jalan, TV dan lain-lain gitu. Saran saya untuk memulai menanamkan pola makan yang baik ya, ini untuk kedepannya ya. Pada usia 6 bulan seperti itu kita ajak anak-anak itu makan di tempat semestinya, di meja makan. Kalau dari sejak dini anak itu ditanamkan untuk melakukan pola makan yang baik dan benar, maka ini akan terbawa sampai dia menjalani fase pertumbuhannya ke depannya. Jadi itu yang harus diterapkan pada awal-awal anak itu mulai belajar makan gitu. Jadi emang dari awal banget ya dok ya, iya, biar betul. terbiasa ya dok ya. Iya. Jadi tidak ada game, tidak ada jalan-jalan, tidak ada kejar-kejaran, dan tidak ada kasih hadiah setelah makan. Itu tidak ada. Nyogok gitu ya dok ya. Iya betul. Gitu Mbak. Nah kemudian ada juga nih dok, anak yang kan banyak ya anak tuh nggak suka sayuran, nggak suka buah-buahan. Nah itu gimana sih dok solusinya gitu? Apa juga boleh nih dikasih suplemen-suplemen yang sayur buah itu dok? Oke, jadi itu salah satu yang sering dikeluhkan juga ya oleh orang tua, anak nggak mau makan sayur, nggak mau makan buah gitu ya. Intinya begini, kita makan sayur, makan buah itu targetnya kan untuk memenuhi vitamin dan mineral gitu ya. Kalau anak-anak tidak mau sayur, ya mungkin kita bisa mensubstitusi atau mengganti dengan buah gitu. Jadi kandungan vitamin dan mineral itu ada di keduanya itu gitu. Serat juga kita bisa berikan pada saat anak-anak kita berikan makan sayur sama buah ya. Kita sebagai orang tua menghadapi hal seperti ini, yang pertama kita harus rajin memberikan contoh, itu yang penting ya. Kalau misalnya bapak, ibu atau anggota keluarga yang dalam satu rumah dengan anak memang tidak mau menunjukkan mau makan buah atau sayur, ya otomatis anaknya juga mungkin tidak akan suka gitu. Ya, satu memberikan contoh itu penting ya. Kemudian yang kedua, kalau anak itu hari ini nggak mau, coba hari berikutnya, tapi dengan tampilan yang lebih menarik ya. Tampilan yang lebih menarik itu buat anak-anak itu cukup signifikan ya untuk membangkitkan seleranya dia untuk mengkonsumsi buah atau sayuran gitu. Buat kita mungkin sepele ya, yang penting makan sayur dan buah. Tapi buat anak itu merupakan salah satu faktor untuk menggugah makan sayur dan buah-buahan gitu. Jadi orang tua memang mesti paham anak itu sukanya apa ya. Jadi itu buah sama sayurnya bisa dibentuk berbagai macam hal yang menarik. Kan sekarang emang udah canggih ya dok ya. Misalkan buah-buahan dibikin apa gitu. Terus betul. juga kan sayuran juga kan kayak misalkan wortel dijadiin mata atau apa ya dok. Betul. Bisa dibikin puding juga mungkin tuh lebih membangkitkan selera ya, karena lebih manis sedikit ya. Ya itu. Jadi nggak berupa harus buah-buahan aja, jadi bisa dimodifikasi jadi puding atau jadi apapun ya dok ya. Dan yang terpenting tidak dianjurkan juga pada anak-anak yang tidak suka sayur dan buah. Jadi ada orang tua yang menyembunyikan sayur di nasinya atau menyembunyikan sayur ke bahan makanan lain, itu tidak dianjurkan karena pada anak yang masih belum suka sayuran, dia kan merasa ditipu ya. Nah, jadi dia mungkin akan benci ya sama lebih nggak suka lagi sama sayuran. Jadi tuh
harus dihindari orang tua menggunakan cara-cara yang seperti itu ya. Lebih baik kita latih dia pelan-pelan ya, kemudian divariasikan seperti yang kita obrolkan sebelumnya ya. Terus kemudian suplemen ya Mbak. Suplemen. Jadi suplemen vitamin dan mineral itu merupakan bahan yang sintetis ya, yang buatan gitu. Katakanlah vitamin A ya. Jadi vitamin A itu kan ada banyak dijual dalam bentuk yang dengan vitamin yang lain ya. Nah, dalam bentuk sirup ya, tablet. Sama-sama vitamin A-nya, yang satu sintetis, yang satu misal di pepaya atau mangga gitu ya. Nah, dua vitamin A ini memiliki resiko yang berbeda pada saat dia dikonsumsi oleh anak-anak. Yang alamiah ini tidak mengandung hal yang membahayakan, tapi kalau yang sintetis ini lebih beresiko lebih tinggi untuk menumpuk di dalam badan, sehingga pada intinya konsumsi suplemen itu harus benar-benar dipertimbangkan. Yang paling bagus didiskusikan ya dengan tenaga kesehatan. Kecukupannya itu harus dinilai sesuai dengan usia anak dan kebutuhannya. Untuk anak-anak yang makanannya sudah bervariasi dengan baik, itu saya rasa tidak perlu diberikan suplemen, karena memang vitamin dan mineral itu dibutuhkan dalam jumlah sedikit dan itu sudah terpenuhi. Tidak perlu suplemen, itu Mbak. Nah, terus juga ada nih Dok ya, jadi anak itu udah besar, misalkan udah 2-5 tahunan lah ya. Nah, terus tiba-tiba ternyata dia tuh emang nggak bisa makan nasi Dok gitu. Jadi harusnya kan kalau seusia itu kan udah harus bisa ya Dok ya, makan yang padat-padat. Tapi sampai usia segitu tuh masih aja makannya halus-halus Dok. Nah itu menurut dokter gimana? Iya. Jadi ya saya juga sering menghadapi atau menerima keluhan seperti itu ya pada dari orang tua. Jadi ada salah satu pasien itu 2 tahun intake makannya cuma dari susu aja. Ya. Secara badan mungkin cukup gizinya ya, jadi diberi susu ya. Namun ini suatu kondisi yang tidak normal ya. Ini adalah gangguan makan ya pada anak umur 2-5 tahun. Harusnya normalnya anak tuh sudah memiliki kemampuan mengunyah dan menelan dengan baik ya. Kalau untuk anak-anak yang menolak makanan padat ya, makanan keluarga ya usia 2-5 tahun, itu perlu kita telusuri gangguannya itu di mana ya. Apakah gangguannya itu di kemampuan mengunyah dan menelannya ya. Kalau memang gangguannya di mengunyah dan menelan ya, kita nggak bisa memaksakan diri ya. Pada kasus seperti ini kita harus konsultasi ya, ditangani secara multidisiplin. Mungkin kita perlu konsul ke fisioterapi untuk memperbaiki koordinasi dari otot-otot mulut supaya dia bisa berfungsi dengan baik ya. Jadi dilatih. Iya betul ya, di unit fisioterapi itu juga melayani gangguan dari gangguan oromotor ya pada saat anak itu makan gitu. Itu mesti diperbaikin. Kemudian ada juga kemungkinan tidak maunya dia makan makanan padat pada usia 2-5 tahun. Itu ada satu trauma pada anak ya, ini tergolong pada faktor sosial ya, emosi sosialnya dia. Jadi trauma dia pada saat sebelumnya dia dipaksa untuk makan ini, makan itu ya. Jadi anak itu memiliki satu latar belakang pola asuh makan yang kurang menyamankan dirinya gitu ya, kurang nyaman dia rasakan, sehingga terbawa sampai dia usia berikutnya. Jadi dia nggak mau makan itu. Nah, pada kasus demikian mungkin perlu kita konsultasikan ke psikologi anak ya, yang tentu saja keluarga di rumah memang harus terlibat secara intens pada kasus yang seperti ini gitu. Ya, jadi pada kasus-kasus gangguan pola makan itu memang harus kita kaji dulu penyebabnya di mana, kemudian ada satu teknik penyelesaiannya seperti apa, seperti itu Mbak. Nah Dok, masih tentang pertumbuhan nih Dok ya. Iya. Nah, kan kalau misalkan bayi di bawah 6 bulan kan harus ASI aja nih Dok, atau nggak sufor lah ya, maksudnya masih cair lah. Nah,
Nah tuh gimana sih cara melihat ASI itu cukup atau enggak gitu bagi bayi itu? Iya. Jadi sering orang tua itu gelisah ya, ini ASI saya cukup nggak ya untuk bayi saya gitu. Yang terutama memang ASI ya, ASI itu mewakili semua kebutuhan bayi gitu. Kadang juga nih dok, bentar ya, untuk botolnya nih kadang-kadang suka nanyain ini kira-kira sebotol berapa kali ya gitu. Nah itu untuk takarannya kadang suka ditanya takarannya juga sih. Takaran. Ya jadi ASI itu merupakan jenis makanan ya atau minuman yang sudah mewakili seluruh kebutuhan dari bayi ya sebelum 6 bulan. Jadi sarannya memang ASI untuk kondisi tertentu kita memberikan mungkin ASI donor atau kalau misalnya terkendala ya susu formula ya. Orang tua memang sering ragu, kemudian nggak percaya diri ya pada saat menetein, aduh ini ASI saya cukup enggak gitu ya. Itu sering sekali saya dapatkan. Nah, untuk bunda di rumah yang saat ini mungkin sedang menyusui anaknya ya, bayinya. Jadi ada beberapa patokan yang mudah diterapkan di rumah untuk menentukan apakah ASI atau formula buat bayi kita itu cukup atau tidak. Yang pertama kita bisa lihat dari frekuensi buang air kecilnya ya. Bayi itu kalau sudah minum ASI cukup ya formula atau itu bisa 6-7 kali dia buang air kecil gitu. Terus kemudian setelah dia netek, biasanya kalau dia memang cukup dia akan tenang ya, bisa terus kadang-kadang tidur saya itu, jadi dia lebih tenang dibandingkan sebelumnya gitu. Terus kemudian pada saat kita timbang ya, ini mungkin membutuhkan bantuan tenaga kesehatan ya. Pada saat kita timbang, anak itu mengikuti kurva pertumbuhannya ya. Jadi saya sarankan untuk orang tua di rumah untuk meneliti ya, kurva pertumbuhan ya, pada hal ini berat badan, tinggi badan, dan tingkat kepala juga pada saat setiap kali kontrol ya ke tenaga kesehatan, misalnya bisa ke dokter, ke bidan, itu buku itu harus benar-benar diperhatikan karena itu patokan juga apakah status nutrisi anak saya itu sudah baik dari ASI yang saya berikan gitu. Jadi di situ ada ya batasan berat badan pada usia tertentu. Misalnya pada usia 1 bulan, ya, ibu bisa lihat itu di situ. Misalnya 1 bulan itu berat badannya cuma 2 kilo. Ya. Kalau kita lihat, ibu mungkin ada buku KMS di rumah, coba dibuka-buka. 1 bulan 2 kilo, gitu ya. Itu ada di bawah garis minimal pada anak usia 1 bulan, ya. Nah itu salah satu menandakan kemungkinan ASI kita kurang memang gitu. Nah, semakin dini orang tua tahu ya tentang peningkatan berat badan yang kurang pada bayi-bayi, semakin cepat pula kita bisa memperbaiki kondisi tersebut sehingga permasalahan kurangnya berat badan ini tidak berkelanjutan. Karena kalau itu tidak dikoreksi, tidak diperbaikin secara nutrisi, itu nanti akan menyebabkan anak terus ada di bawah kurva normal gitu. Kembali ke peran 1000 hari pertama ya Mbak Dendi. 1000 hari pertama kita harus menjamin berat badan tuh ada di kurva yang normal, tinggi badan juga di kurva yang normal gitu. Karena itu modal anak untuk kedepannya ya. Jadi untuk kecukupan ASI atau formula harus diperhatikan juga pada orang tua ya, dari cara yang mudah yang tadi sudah saya sebutkan, sekali lagi ya, dari frekuensi kencingnya, dari kenyamanan anak setelah dia minum ya, dan satu lagi dari berat badannya. Nah kira-kira kalau misalkan dalam sehari itu normalnya berapa buang air besar sih dok kalau untuk bayi? Oke. Kalau pada bayi baru lahir itu bisa sampai 8-10 kali. Itu masih normal. Masih normal ya? Asalkan bunda di rumah juga memperhatikan 8-10 kali buang air besar, tapi bayi harus ada dalam kondisi yang nyaman, yang sehat, ya, tidak ada tanda-tanda sakit ya, misalnya jadi demam, muntah-muntah. Biasanya nangis-nangis ya dok ya kalau misalkan
bayi itu diare gitu sakit maksudnya. gitu. Jadi 8-10 kali itu juga bisa dikatakan diare kalau bayi itu tampak sakit ya, tampak lemas gitu. Jika tidak disertai dengan tanda sakit ya, buang air besar 8-10 kali itu bisa menandakan bahwa ASI itu cukup. Bisa lihat dari situ juga. Iya, betul. Nah dok, kalau misalkan di usia 6 bulan ke atas, kita juga dilihat dari kurva juga untuk melihat kebutuhannya udah cukup atau enggak tuh? Iya, betul. Jadi kita sebetulnya untuk menentukan kecukupan dari nutrisi ya pada anak itu bisa dari hal yang sehari-hari kita temuin pada anak-anak ya. Pada kesempatan kali ini itu mungkin bahas tentang yang mudah diaplikasikan ya. Nah, salah satunya ya dari kurva itu ya. Saya coba untuk selalu mengingatkan pada orang tua untuk benar-benar melihat kurva berat badan, tinggi badan, tingkat kepala, karena itu patokan yang paling mudah dan aplikatif ya untuk orang tua. Jadi gitu. emang itu penting banget ya dok. Betul. Ya untuk mengukur. Ya. Jadi untuk anak-anak di atas 6 bulan ya, dia harus tetap ditimbang ya setiap sebulan sekali untuk menentukan secara dini apakah berat badannya itu sudah tidak tumbuh dengan baik gitu. Ada beberapa tipe pertumbuhan ya yang kita lihat dari berat badan itu yang menggambarkan bahwa intake makan atau makannya tidak cukup ya. Yang pertama, berat badan yang tidak bertambah sesuai dengan usia. Kemudian bertambah tapi nggak cukup. Banyak ya dok yang kayak gitu ya? Iya, bertambah tapi nggak cukup. Naik cuma emang belum cukup ya dok ya? Naiknya nggak cukup ya. Kemudian yang ketiga itu malah turun. Nah 3 macam ini perlu diperhatikan nih sama orang tua. Kalau ada hal seperti ini, segera harus dikoreksi ya. Mungkin pada saat ke dokter itu akan dianalisis ya. Mungkin bisa karena makannya yang kurang, atau mungkin ada penyakit yang mendasari ya, penyakit kronis ya. Jadi penyakit kronis itu sebetulnya bisa kita tangkap pada saat, maksudnya kita bisa perkirakan pada saat anak itu mengalami pertumbuhan berat badan yang kurang optimal ya. Nah, pada saat kunjungan ke dokter itu bisa dianalisis lebih dalam itu ya. Itu sumber dari permasalahan berat badannya itu berasal dari mana nih? Nutrisinya yang kurang, ataukah ada penyakit kronis ya, atau ada juga mungkin kalorinya cukup ya. Setelah dianalisis nih sama analis gizi, kalorinya cukup sesuai usia, tapi anak ini tipe yang aktif banget ya. Nah, otomatis aktif banget ini harus ditambahkan ekstra kalorinya gitu. Semakin aktif anak itu, maka kalorinya otomatis akan semakin lebih banyak gitu. Oh, jadi emang kalau misalkan anak aktif itu kalorinya harus ditambah ya dok ya? Iya, betul. Gitu, jadi nggak disamain sama yang lain ya dok ya, yang anak biasa-biasa Iya, gitu. Nah, untuk Sobat Bayu Karta, di Rumah Sakit Bayu Karta sekarang udah buka klinik konsultasi gizi. Nah, itu terhubung dari Dr. Francisca ya dok ya, jadi spesialis anak dan juga spesialis lainnya. Jadi, jangan lupa untuk mampir ke Rumah Sakit Bayu Karta ya. Nah, klinik konsultasi gizi ini dibuka dari jam 9 sampai jam 13 waktu Indonesia Barat. Baik Bunda sekalian, mungkin pada siang hari ini banyak sekali kita sharing hal-hal yang berkaitan dengan pola makan dan permasalahannya serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan anak. Apabila ada para Bunda sekalian di rumah memiliki pertanyaan, bisa tulis langsung ke kolom chat di podcast hari ini. Oke, terima kasih untuk para sobat sehat yang telah menonton acara podcast hari ini. Dan juga terima kasih kepada Dr. Francisca atas ilmu-ilmunya ya dok ya. Nah, sampai ketemu lagi di acara podcast selanjutnya. Dan tetap terapkan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sehat itu mudah, sakit itu nggak ribet. Ke Bayu Karta aja. Dadah.